Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak, dengan Ketut Gunate pada pelajaran Front Office untuk kelas 12. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, tapi sebelum Bapak lanjutkan, Bapak berharap semua anak-anak dalam kondisi sehat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan seksama. Untuk hari ini kita akan belajar KD 3.11, yaitu memahami penanganan check-in tamu individu. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita memahami tujuan belajar kita hari ini, yaitu anak-anak harus mampu mendeskripsikan penanganan check-in tamu individu, menguraikan fungsi penanganan check-in tamu individu, mengidentifikasi penanganan check-in tamu individu, menjelaskan prosedur menangani check-in tamu individu, dan memolakan prosedur menangani check-in tamu individu. Dalam memahami penanganan check-in tamu individu pada kompetensi dasar 3.11 ini, kita akan membahas 4 sub pelajaran, yaitu mengenal penanganan check-in tamu individu, nomor B, klasifikasi tamu hotel, nomor C, tata cara penanganan check-in tamu individu, dan nomor D, prosedur penanganan check-in tamu individu. Kita akan bahas mulai nomor A, ya, yaitu mengenal penanganan check-in tamu individu. Nah, bagaimana kita bisa mengenali tamu-tamu yang check-in, ya? Sebagai tamu, pada saat melaksanakan kegiatan check-in, akan dilayani oleh 1 atau 2 orang petugas check-in. Biasanya, petugas berpenampilan sopan, rapi, dan pantas. Sikapnya pun sangat ramah, cekatan, dan siap membantu apapun yang diperlukan. Seperti yang telah dipelajari pada materi sebelumnya di kelas 11, bahwa para petugas check-in bertugas sebagai staf front office. Dalam penanganan check-in, tamu yang datang seorang diri atau dengan keluarga berbeda dengan penanganannya tamu yang datang secara rombongan. Jenis penanganannya akan sedikit berbeda dalam beberapa hal. Dalam bab ini akan dipelajari khusus tentang penanganan check-in tamu individu. Tentu masih ingat mengenai apa saja tugas-tugas seorang staf front office. Nah, anak-anak ingat-ingat kembali tentang tugas staf front office-nya. Bahwa seluruh tugas-tugas seorang staf front office disebut dengan satu rangkaian penanganan check-in tamu atau managing guest service. Nah, ini adalah gambar tamu individu yang sedang check-in di hotel. Nah, untuk sub yang kedua yaitu klasifikasi tamu hotel. Nah, kita akan belajar berbagai macam kelas atau klasifikasi tamu yang akan menginap di hotel kita. Nah, nomor 1 yaitu domestic tourist. Domestic tourist ini merupakan wisatawan lokal atau daerah. Dalam hal ini, wisatawan lokal tersebut menginap pada suatu hotel pada waktu weekend, special function, dan atau untuk aktivitas lainnya. Sedangkan yang nomor 2 klasifikasinya yaitu free independent traveler. Ini merupakan wisatawan internasional yang melakukan perjalanan secara individu dan tidak terkait ke dalam suatu rombongan maupun tour group. Pada umumnya, tamu ini melakukan reservasi kamar secara langsung. Baiklah, anak-anak, kita lanjutkan lagi yang di klasifikasi B, yaitu klasifikasi tamu hotel, yaitu free independent traveler. Nah, merupakan wisatawan internasional yang melakukan perjalanan secara individu dan tidak terkait ke dalam suatu rombongan maupun tour group. Pada umumnya, tamu ini melakukan reservasi kamar secara langsung ke hotel dan biasanya hanya memesan kamar atau room only. Nomor 3 yaitu klasifikasi group inclusive tour. Ini merupakan rombongan wisatawan yang melakukan perjalanan secara bersamaan dalam suatu tour package. Biasanya tamu jenis ini melakukan perjalanan dengan perantara travel agent. Yang nomor 4 yaitu special interest tour. Merupakan suatu rombongan tour
yang melakukan kunjungan dengan destinasi khusus yang telah ditentukan. Yang nomor 5 yaitu commercially important person. Merupakan tamu kelas eksekutif terdiri atas para pimpinan perusahaan atau instansi bisnis lain yang sedang melakukan perjalanan dan menginap di hotel berbintang. Pada umumnya, untuk tamu ini, reservasi kamarnya dilakukan oleh asisten atau sekretarisnya. Yang nomor 6, Special Attention Guest atau SPATTS. Special Attention Guest ini merupakan tamu yang menginap di sebuah hotel dalam jangka waktu yang lama. Tamu jenis ini memerlukan perhatian dan layanan khusus. Misalnya, tamu yang sedang dalam masa pengobatan karena sakit, tamu lanjut usia, tamu difabel, dan sebagainya. Nomor 7 adalah Very Important Person atau VIP. Merupakan tamu-tamu yang dianggap penting dalam sebuah hotel. Kehadiran tamu jenis ini menjadi momen penting bagi hotel. Contohnya, selebritis, pejabat pemerintah, pejabat BUMN, pimpinan perusahaan, para pelanggan yang tetap, dan sebagainya. Yang nomor 8 yaitu regular guest. Regular guest ini adalah tamu biasa yang menginap di sebuah hotel. Pada umumnya, tamu tersebut menginap pada sebuah hotel tanpa membuat reservasi terlebih dahulu. Regular guest sering disebut dengan walking guest. Walking guest. Meskipun terdapat perbedaan istilah jenis-jenis tamu, seperti yang dijelaskan di atas, bukan berarti ada perbedaan perlakuan dalam pelayanan tamu. Pada hakikatnya, semua tamu yang datang ke hotel adalah customer. Setiap tamu yang datang untuk check-in layak untuk diberikan excellent service atau pelayanan prima dari pihak hotel. Nah, selanjutnya kita akan membahas di sub bahasan kita yang nomor C, yaitu tata cara penanganan check-in tamu individu. Nah, tata cara penanganan check-in tamu individu. Nah, di sini langkah-langkahnya adalah nomor 1, layanan pra-kedatangan atau pre-arrival service. Nah, pelayanan yang diberikan pada tamu senyatanya dimulai sejak tamu itu registrasi, anak-anak. Ya, sehari sebelum tamu tiba di hotel, petugas di bagian front desk akan melakukan permintaan PMS printout yaitu reg card untuk jadwal tamu keesokan harinya. Reg card biasanya semua nama tamu, tanggal tiba, tanggal meninggalkan hotel, dan rate yang harus dibayar tamu, serta informasi penting lainnya atas nama tamu yang akan menginap. Nomor 2, baiklah anak-anak, kita lanjut lagi di tata cara penanganan check-in tamu individu, yaitu yang nomor 2, layanan kedatangan atau arrival service. Ketika tamu tiba di hotel, maka hal ini adalah tanggung jawab petugas yang ada di bagian naungan manajemen front office untuk menyambutnya. Kemudian, membuat kelengkapan dalam proses registrasi secepat mungkin. Pelayanan kepada tamu diberikan sesuai standar yang ditetapkan perusahaan atau hotel kita. Ada tamu yang telah lebih dulu reservasi, kemudian datang atau tiba di hotel. Lalu dibuat dalam tamu yang terdaftar, tamu tinggal di hotel, dan sampai saat tamu meninggalkan kembali hotel kita. Yang ketiga, setelah tamu kita datang, yaitu bell station. Keberadaan bell station akan tergantung pada ukuran dan level pelayanan yang ada di hotel. Bell staff menyambut tamu dan memberi bantuan kepada tamu saat baru tiba di hotel. Saat ini, bell station ada di hotel-hotel dengan tipe full service, yang tentu ada kaitannya dengan rate yang harus dibayar tamu. Staf di bagian bell station harus ramah, santun terhadap tamu, well-groomed, berpengetahuan luas tentang hotel tempat kerjanya, serta berbalut pakaian seragam yang nyaman di mata tamu. Yang nomor 4, memarkirkan kendaraan tamu
atau palet. Palet adalah jasa layanan memarkirkan mobil tamu oleh petugas khusus dari pihak hotel, baik yang termasuk harga kamar atau kena cas tersendiri. Palet biasanya ada di bawah naungan manajemen front office, sama seperti bell stop. Palet stop harus ramah, mahir dalam mengendalikan kendaraan berbagai jenis, teliti, santun, berpakaian sopan, dan rapi, serta biasanya menggunakan pakaian seragam khusus palet yang disiapkan oleh pihak hotel. Jadi, palet adalah petugas yang khusus bertanggung jawab memarkirkan kendaraan milik tamu. Itu tugasnya ya, memarkirkan kendaraan milik tamu. Nomor 5, layanan registrasi tamu. Nah, setelah mobilnya diparkirkan, maka nomor 5 adalah layanan registrasi tamu. Layanan registrasi tamu pada umumnya ada 6 tahap, yaitu pertama ada greeting the guest, yaitu suatu kewajiban petugas untuk memberikan layanan registrasi dengan santun, ramah, dan cepat, agar tidak terjadi antrean bagi tamu saat check-in. Nomor B, melakukan registrasi. Pada umumnya, tamu tiba di hotel saat sore hari. Tidak menutup kemungkinan di waktu yang sama banyak tamu datang untuk registrasi. Yang nomor C, melakukan konfirmasi informasi tamu yang dimasukkan ke dalam reg card. Nomor D, pembayaran sebagian atau seluruhnya atas biaya awal yang dibebankan kepada tamu. Nomor E, pemindahan hak menggunakan kamar dan fasilitasnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak hotel. Pada sesi ini, pihak hotel dapat saja memberikan informasi terkait dengan lokasi kamar yang dipindahkan, view yang ada di kamar, jenis kamar dengan ukuran bed yang ada, serta amenities dan informasi lain tentang kamar. Itu dipindah pakaikan. Nomor F, yaitu memberi kunci kamar dan mempersilahkan tamu ke kamarnya. Baiklah anak-anak, kita lanjut di nomor F, yaitu memberikan kunci kamar dan mempersilahkan tamu ke kamarnya. Dapat sendiri atau dibantu oleh petugas yang membawa barang bawaan tamu. Tamu mempunyai hak layanan informasi terkait bagaimana mengoperasikan fasilitas yang ada di kamar dari petugas yang berwenang. Biasanya tamu yang membantu membawa barang ya, akan memberikan pelatihan menggunakan fasilitas atas permintaan tamu atau tidak sesuai dengan standar operasional kerjanya. Nomor 6, kita tentang concierge ya. Nah, setelah di front office registrasi ada concierge. Nah, concierge memegang posisi penting di hotel sebagai pusat informasi bagi tamu, terutama untuk urusan yang seperti di bawah ini, yaitu membuat reservasi ke dining area yang ada di lingkungan hotel, mengadakan tiket untuk sebuah pertunjukan seni budaya atau event olahraga, merencanakan transportasi dari hotel ke tujuan tamu. Misalnya tamu mau jalan-jalan ke Besake, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya memberikan informasi seputar daerah tujuan wisata lokal dan atraksi yang dapat dinikmati oleh para tamu. Misalnya tari barong yang ada di Sukawati, jadwalnya kapan, jam berapa, itu concierge wajib mengetahuinya dan memfasilitasinya. Selanjutnya, penerjemah bahasa agar dipahami tamu. Nah, ini anak-anak kalau jadi concierge harus pinter bahasa juga. Selanjutnya, memberikan informasi terkait keseluruhan lingkungan hotel. Anak-anak di concierge harus memahami pengetahuan tentang hotel, apa saja fasilitasnya, apa yang dimiliki, itu harus dikuasai pengetahuannya. Nomor 7 yaitu kerahasiaan tamu. Nah, jenis kerahasiaan tamu, segera setelah tamu terregistrasi di hotel di tempatnya tiba,
Berarti tamu mempunyai hak pribadi yang harus dijaga oleh pihak hotel. Hak kepemilikan kamar beralih kepada tamu dengan persyaratan tertentu di hotel yang bersangkutan. Kerahasiaan tamu akan dijaga dari kemungkinan yang akan menyalahgunakan selama ada dalam batas ketentuan tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, pihak front desk yang berkepentingan akan melakukan beberapa hal. Misalnya, A. Tidak memberikan konfirmasi atau mengelak keberadaan tamu yang terdaftar kepada pihak ketiga tanpa seizin tamu itu sendiri. Tidak memberikan data yang tercatat dalam record kepada pihak yang tidak berkepentingan tanpa izin dari pihak tamu atau atas perlindungan hukum. Yang nomor C, selalu waspada kepada pihak ketiga yang mungkin menginginkan informasi pribadi tamu yang terdaftar di hotel kita. Yang nomor 8 yaitu informasi kamar atau room information. Informasi tentang kamar tempat tamu menginap ada dalam cakupan hak privasi dari tamu, ya, privasi tamunya, sehingga pihak hotel tidak akan begitu saja memberitahukan kepada pihak ketiga tanpa seizin tamu. Karena ini menyangkut keamanan dan privasi. Dalam kepentingan ini, petugas di bagian front desk akan memberikan layanan terkait privasi tamu ini dengan melakukan beberapa hal, yaitu tidak pernah menyerahkan kunci ruangan kamarnya ke pihak ketiga tanpa seizin tamu. Tidak pernah menunjukkan kepada siapapun di lokasi front office area terkait keberadaan lokasi kamar tamu berikut nomor. Kita lanjutkan lagi anak-anak di informasi kamar atau room information, ya, di option B. Tidak pernah menunjukkan kepada siapapun di lokasi front office area terkait keberadaan lokasi kamar tamu berikut nomor kamarnya. Data tamu hanya diketahui oleh petugas yang berwenang. Yang nomor C, melakukan pembaharuan kode kunci untuk kamar tamu pada saat tamu bersangkutan registrasi. D. Tidak pernah menyebarkan isu kunci duplikat kepada yang tidak berkepentingan. E. Selama tamu tinggal di hotel, frekuensi interaksi tamu dan petugas di front desk akan meningkat sesuai dengan kebutuhan tamu. Ini adalah gambar salah satu ruang kamar hotel, anak-anak, ya. Apabila di hotel, kurang lebih kamarnya seperti ini. Nah, ini ruang kamar hotel. Ya, mohon diamati ya, anak-anak ya. Ini ruang contoh ruang kamar hotel yang ketiga. Sangat bersih anak-anak ya. Sedikit pun tidak ada debu. Ya. Yang nomor 9 yaitu bell stop. Bell stop ini merupakan pasukan petugas hotel yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada tamu terkait penanganan barang bawaan tamu. Nah, valet parking atau transportasi bandara dan lain-lain. Nah, dan menurut sejarahnya disebut dengan bell stop karena pada saat belum berkembang teknologi seperti saat ini, tamu akan membunyikan bel di bagian kantor depan hotel saat membutuhkan layanan petugas yang siaga berada di bagian belakang tempat. Ini adalah gambar, ya, gambar bell stop, ya, bell stop. Nah, yang terakhir di subbahasan kita adalah di option D, ya, yang keempat, yaitu prosedur penanganan check-in tamu individu. Nah, bagaimana prosedurnya? Ya, sini kita akan bahas satu persatu prosedurnya. Yang pertama,
pelayanan tamu pada saat datang ya, pelayanan tamu datang. Setelah kendaraan pengantar tamu memasuki area lobi, maka akan disambut oleh doorman untuk membukakan pintu, menyampaikan salam selamat datang sesuai dengan kondisi ya, selamat datangnya, dan menawarkan untuk menurunkan barang bawaan dari bagasi mobil. Setelah ada tanda persetujuan dari tamu, doorman akan meminta bellboy untuk menurunkan barang-barang tamu dari mobil ya, dan disimpan di atas luggage trolley sampai ke depan di dekat reception counter. Sambil menanti tamu untuk melakukan registrasi, dengan suatu alasan bahwa tamu sering mencari barang-barangnya, mulai dari paspor, tanda pengenal diri, sampai uang serta barang penting lain, biasanya ada di salah satu tas yang dibawa oleh bellboy. Sedangkan nomor 2, setelah pelayanan tamu datang ya, nomor 2 itu adalah mengarahkan tamu datang. Nah, kemana kita arahkan tamu kita yang baru datang? Bellboy mengarahkan tamu ke arah reception counter atau yang disebut front desk. Di front desk ini, sesampainya di counter, tamu akan disambut oleh reception dengan ucapan selamat datang dan menawarkan bantuan kepada tamu. Di front office counter akan menanyakan apakah tamu tersebut telah melakukan reservasi atau pemesanan kamar ataukah belum. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah reservasi yang dilakukan itu melalui perusahaan atau travel agent. Jika kamu mengatakan telah melakukan pemesanan kamar sebelumnya, reception akan langsung mencocokkan data tamu. Ya, jika tamu sudah mengatakan telah melakukan pemesanan. Yang ketiga, saat tamu telah memesan sebelumnya. Jika tamu sudah melakukan pemesanan kamar, petugas reception akan memastikan pemesanan kamarnya dan melihat metode pembayarannya. Jika pembayarannya menjadi tanggungan perusahaan, petugas akan menanyakan surat jaminan berupa guarantee letter atau travel agent voucher. Selanjutnya, petugas reception akan mengisi registrasi form dengan cara meminjam surat identitas diri seperti KTP, SIM, atau paspor. Langkah keempat yaitu menyerahkan perlengkapan check-in. Petugas reception menyiapkan guest card atau kartu tamu dan key card atau kunci berupa kartu dan menjelaskan tentang proses check-out dan berbagai fasilitas penting hotel lainnya. Selanjutnya, petugas reception memberikan kupon sarapan dan kupon lainnya serta menerangkan kegunaan dan lokasi fasilitas tersebut. Langkah kelima prosedurnya adalah proses check-in-nya adalah terakhir, petugas reception dengan ramah mengucapkan terima kasih dan ucapan selamat beristirahat sebelum tamu meninggalkan front office. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar key card, welcome guest ya. Kemudian ada meal kuponnya ya. Sini yang pertama adalah kartunya, key card-nya. Sekarang sudah pakai key card. Kemudian ini adalah kartu guest card-nya ya. Guest card, kemudian welcome guest-nya. Kemudian ini yang terakhir adalah meal coupon ya. Meal coupon untuk makan di restoran ya yang disiapkan oleh pihak hotel. Skema proses penerimaan tamu. Nah, ini sangat penting anak-anak ya. Skemanya adalah pertama adalah tamu datang atau guest arrive. Kemudian melakukan cek reservation status ya, statusnya bagaimana. Nah, di sini ya statusnya. Kemudian nah sebelum tamunya datang, tamunya harus mempersiapkan diri atau prepare for guest. Nah, apabila tamunya sudah cek reservation statusnya ternyata ada, yes ya, maka dilanjutkan ke complete registration form, dilengkapi formulir registrasinya. Kemudian assigning room, kemudian cek method of payment, cek cara pembayarannya apakah pakai kartu kredit, apakah tunai ya. Kemudian issue room key, meal coupon, welcome drink, dan guest card ya. Di sini
Setelah selesai pembayaran, baru sambil pembayaran kita siapkan segalanya, kuncinya, mail kuponnya, ya. Nah, kemudian baru kita antarkan tamunya ke kamar atau escort guest to the room, ke kamar ya. Bagaimana kalau misalnya tamunya tidak memiliki reservasi atau cek reservation statusnya ternyata tidak ada atau no, nah, maka ini akan ke room available ya. Apabila kita tawarkan supaya fasilitas kamar kita supaya tamunya mau menginap di hotel kita. Nah, apabila iya, maka akan ke complete registration form dan dilanjutkan seperti prosedur yang tadi sudah dijelaskan. Bagaimana kalau no atau tidak? Maka di sini ada dining request, yaitu di sini dia kurang tertarik ya. Bagaimana supaya dia mau menginap atau tamunya mau menginap di hotel, maka berikanlah saran atau suggest alternative room or hotel ya. Berikan saran dia alternatifnya untuk kamar atau hotelnya ya, diberikan saran. Intinya bagaimana kita menawarkan kamar kita supaya tamu mau menginap di hotel kita. Itu skema proses penerimaan tamunya Nana ya. Perhatikan dengan baik ya. Nah, kemudian ada tugas. Nah, di sini tugas anak-anak setelah mengikuti pembelajaran yaitu jelaskan minimal 4 klasifikasi tamu yang menginap di hotel. Soal nomor 2 yaitu buatlah skema proses penerimaan tamu hotel. Nanti kerjakan dengan baik, tulis dengan rapi, bersih, dan benar, dan jawaban anak-anak dibuat di buku latihan mapel Pranopis. Kemudian kirimkan ke WA Bapak di 081338999758. Baiklah anak-anak, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa menambah pengetahuan anak-anak, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terakhir, Bapak berharap anak-anak tetap semangat walaupun belajar jarak jauh. Untuk mengakhiri pertemuan kita, Bapak silap untuk barang Santi. Om Santi 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 Om.